Bayangkan betapa kejamnya seorang suami tega selingkuh saat istri melahirkan, meninggalkan perempuan yang sedang berjuang antara hidup dan mati demi anaknya, hanya demi bersenang-senang dengan wanita lain di luar negeri. Pengkhianatan busuk itu dibalas dengan cara yang paling telak. Surat cerai langsung dikirim, ATM bersama diblokir, dan si suami brengsek pun jatuh miskin, terlunta-lunta jadi gelandangan asing tanpa uang sepeser pun. Inilah bukti nyata bahwa karma itu pedih. Bahwa pengkhianatan rumah tangga berakhir dengan balas dendam istri yang elegan tapi mematikan, meninggalkan si pengkhianat menyesali kebodohannya seumur hidup. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana awal mula pernikahan kami. Semua tampak begitu indah, seolah dunia berkonspirasi untuk membuatku percaya bahwa aku telah menemukan rumah terbaik dalam hidupku. Kami menikah dengan sederhana, dihadiri keluarga dekat, sahabat-sahabat yang memberi doa, dan senyum yang tak pernah lekang dari wajahku. Saat itu aku merasa, inilah hidup yang selama ini kudambakan. Hidup berdua, membangun rumah tangga, menapaki jalan panjang bersama seseorang yang kupikir akan selalu ada di sisiku. Hari-hari pertama setelah akad terasa seperti mimpi indah. Suamiku selalu pulang tepat waktu, menyempatkan diri menemaniku meski hanya makan malam sederhana di meja kecil kami. Bahkan sekadar duduk di ruang tamu sambil menonton televisi sudah membuatku merasa hangat. Kami bukan pasangan yang bergelimang harta, tapi kami merasa cukup. Cukup karena kami punya satu sama lain. Rumah kami pun sederhana, hanya rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar tidur. Tapi aku merawatnya seolah itu istana megah. Aku menghias dinding dengan bingkai foto, merapikan tirai, dan menaruh pot kecil di jendela. Setiap kali aku menyeduh teh hangat untuknya, aku melihat matanya berbinar, seolah-olah semua yang kulakukan selalu terasa istimewa baginya. Kebahagiaan itu membuatku percaya bahwa pernikahan kami adalah perjalanan indah. Aku tidak pernah membayangkan badai akan datang. Waktu berjalan, tahun pertama kami penuh canda. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan jalan-jalan sederhana, sekadar ke taman kota atau mencicipi makanan kaki lima. Tidak ada kemewahan, tapi ada keintiman. Aku selalu merasa dicintai, dan itu lebih dari cukup bagiku. Namun, memasuki tahun kedua, perubahan kecil mulai kurasakan. Awalnya suamiku sering berkata, "Sayang, aku harus lembur. Ada proyek besar di kantor." Aku menatap wajahnya yang lelah, lalu mengangguk. Aku percaya padanya. Aku yakin ia benar-benar sedang bekerja keras demi masa depan kami. Aku pun ingin menjadi istri yang pengertian, tidak menuntut macam-macam. Hari demi hari, jam pulangnya semakin larut. Kadang pukul 9 malam, kadang lewat tengah malam. Pernah suatu kali, aku menunggu dengan mata setengah terpejam di ruang tamu, menyiapkan makanan hangat di meja. Ketika ia pulang, wajahnya terlihat lelah tapi tetap berusaha tersenyum. Ia duduk, makan sedikit, lalu rebah begitu saja di ranjang. Aku tidak tega menegurnya. Aku hanya memandanginya, mencoba mengerti bahwa lelaki yang kucintai sedang berjuang keras untuk kami. "Aku capek banget, sayang," katanya suatu malam sambil menghela napas panjang. Aku mengangguk, "Istirahatlah, aku sudah bangga padamu." Kalimat itu kuucapkan tulus, karena aku memang bangga. Aku bangga punya suami pekerja keras. Namun, perlahan-lahan aku mulai merasa ada jarak di antara kami. Aku jarang lagi mendengar tawanya. Aku jarang lagi melihatnya punya waktu untuk sekadar bercengkerama denganku. Meja makan kami sering sepi, kursi di depanku kosong. Awalnya, aku mengira ini hanya fase dalam pernikahan. Aku yakin semua pasangan pernah melewati masa sibuk. Jadi aku memilih sabar. Aku bahkan berusaha menambahkan energi positif. Saat ia pulang larut, aku menyambutnya dengan pelukan. Saat ia tidak sempat sarapan, aku menyiapkan bekal. Aku ingin ia tahu betapa besar cintaku dan betapa aku mendukung semua usahanya. Namun di balik kesabaran itu, ada rasa sepi yang semakin hari semakin nyata. Malam-malamku sering kulewati sendiri. Televisi menayangkan berita larut malam, sementara aku duduk termenung di ruang tamu. Kadang aku berbicara sendiri, mencoba mengusir kesunyian. Aku mulai bertanya-tanya, apakah benar ia sedang sibuk bekerja, ataukah ada hal lain yang ia sembunyikan? Tapi setiap kali rasa curiga muncul, aku buru-buru menghapusnya. Aku tidak mau menjadi istri yang paranoid. Aku percaya,
Fondasi pernikahan adalah kepercayaan. Meski begitu, ada momen-momen kecil yang mengusik. Seperti ketika ia pulang dengan aroma parfum yang bukan miliknya. Atau ketika ada notifikasi pesan di ponselnya yang buru-buru ia sembunyikan. Tapi lagi-lagi, aku menutup mata. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aku hanya terlalu lelah, terlalu sensitif. Yang ku tahu, aku mencintainya dengan tulus. Aku ingin rumah tangga ini bertahan. Waktu terus berjalan, dan aku berusaha mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kecil kami. Meski ia sering pulang larut, aku tetap menyiapkan makanan hangat. Meski ia sering lupa menanyakan kabarku, aku tetap mengirim pesan singkat setiap siang, sekadar mengingatkan ia makan. Aku menulis catatan kecil di tas kerjanya, berharap ia membacanya di sela kesibukan. Catatan-catatan itu sederhana, seperti, "Tetap semangat ya, aku bangga padamu." Aku tidak pernah tahu apakah ia membacanya. Ia jarang menanggapi. Lambat laun, aku mulai terbiasa dengan kesepian. Rumah yang dulu penuh tawa kini sering sunyi. Aku lebih sering mengobrol dengan diriku sendiri daripada dengan suamiku. Sesekali aku mencoba mengajaknya liburan, sekadar menghirup udara segar. Tapi jawabannya selalu sama, "Aku sibuk, sayang. Nanti saja, kalau ada waktu." Aku mengangguk, meski hatiku menolak. Nanti, itu tidak pernah datang. Kadang aku iri melihat pasangan lain. Aku melihat mereka berjalan berdua di taman, tertawa, atau sekadar saling menggenggam tangan. Aku rindu momen-momen itu. Aku rindu digandeng suamiku tanpa harus meminta. Tapi aku belajar menelan rindu itu sendirian. Pernikahan kami yang awalnya penuh cinta kini seperti rumah yang masih berdiri, tapi perlahan retak. Retakan itu belum terlihat jelas, tapi aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, aku tetap bertahan pada keyakinan, mungkin ini hanya ujian kecil. Mungkin suatu saat nanti, ia akan kembali seperti dulu. Aku berdoa agar kesibukannya segera reda, agar ia bisa kembali pulang dengan tawa yang dulu kurindukan. Aku tidak tahu, saat itu aku hanya sedang menenangkan diriku sendiri. Aku tidak tahu bahwa apa yang kusebut, kesibukan, hanyalah awal dari badai besar yang akan meruntuhkan rumah tangga kami. Hari-hari yang kulalui mulai terasa berbeda. Awalnya hanya perubahan kecil, nyaris tak kentara, tapi cukup membuat naluriku sebagai istri gelisah. Suamiku, yang dulu selalu menyambutku dengan senyum dan pelukan hangat, kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Ia duduk di sofa, menunduk, jarinya lincah mengetik pesan, lalu buru-buru mengunci layar ketika aku mendekat. Aku berusaha menepis pikiran buruk. Mungkin urusan kantor, kataku pada diri sendiri. Tapi seiring waktu, kebiasaannya itu semakin sering terjadi. Ia bukan hanya menyembunyikan layar ponsel, tapi juga mulai membawa ponsel ke kamar mandi, bahkan ke dapur hanya untuk sekadar menuang air. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Aku mencoba menenangkan diri, memeluk perutku yang mulai membesar. Aku sedang mengandung buah hati kami. Kandungan ini sudah masuk bulan keempat. Aku ingin menjaga pikiranku tetap tenang, karena aku tahu, setiap kegelisahan akan berpengaruh pada bayiku. Namun, kenyataan semakin sulit kupungkiri. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke ruang tamu, berniat mengambil segelas air. Dari kejauhan kulihat cahaya ponselnya menyala. Ia duduk membelakangiku, asyik mengetik dengan wajah berbinar yang sudah lama tak pernah kulihat lagi saat ia berbicara denganku. Aku berdiri mematung di ujung lorong. Hati kecilku berteriak. Dengan siapa ia begitu bahagia bercakap hingga larut malam? Aku ingin menghampiri, ingin menegurnya, tapi langkahku terasa berat. Aku takut jawaban dari pertanyaan itu akan melukai diriku sendiri. Jadi aku memilih berbalik, menahan air mata, lalu kembali ke kamar. Sejak malam itu, aku mulai lebih peka. Aku mulai memperhatikan. Ia pulang larut dengan alasan lembur, tapi dasi dan kemejanya sering berbau parfum wanita yang samar. Aku tahu betul, itu bukan parfumnya. Suatu kali, aku mencuci baju kerjanya, dan menemukan sehelai rambut panjang terjebak di kerah kemejanya. Rambut hitam, lurus, jauh berbeda dari rambutku yang bergelombang. Hatiku tercekat. Aku duduk lama di depan mesin cuci,
Menatap rambut itu seakan-akan benda kecil itu adalah bukti nyata pengkhianatan yang tak terbantahkan. Tapi sekali lagi, aku memilih diam. Aku menatap perutku, mencoba menenangkan diriku. Untukmu, Nak, aku harus kuat. Aku tidak boleh membuatmu tumbuh dalam rahim yang penuh kegelisahan. Seiring bertambahnya bulan kehamilanku, suamiku semakin jauh. Ia jarang menanyakan kabarku, apalagi menemaniku kontrol ke dokter. Aku pergi sendirian, duduk di ruang tunggu, melihat pasangan-pasangan lain yang saling menggenggam tangan dengan bahagia. Rasanya hatiku seperti diremas. Aku bertanya dalam hati, kenapa bukan aku yang digenggam? Kenapa bukan aku yang diberi senyum? Pernah suatu sore, aku memberanikan diri bicara. Mas, kapan terakhir kali kita jalan berdua? Aku rindu, hanya ingin duduk makan malam bareng seperti dulu. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum kaku. Aku sibuk, sayang. Jangan manja. Lagi pula kamu kan sedang hamil, lebih baik di rumah saja, istirahat. Aku kerja keras ini juga untuk kamu dan anak kita. Aku mengangguk, menahan perih di dadaku. Jawaban yang sama, alasan yang selalu ia pakai. Sibuk kerja, sibuk mencari nafkah. Tapi semakin lama, kata-katanya terdengar hambar, kehilangan makna. Puncak kecurigaanku datang ketika aku tanpa sengaja melihat notifikasi di ponselnya. Saat ia mandi, ponselnya berbunyi. Di layar muncul sebuah pesan singkat. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu kamu. Tanganku gemetar. Mataku panas. Aku tidak pernah lupa bagaimana tubuhku langsung kaku, seakan bumi berhenti berputar. Itu bukan pesan dari rekan kerja. Itu jelas pesan penuh kerinduan dari seseorang yang punya hubungan khusus dengannya. Aku menutup mata, berusaha mengatur napas. Aku bisa saja membuka ponsel itu lebih jauh, mencari kebenaran. Tapi aku takut. Aku takut melihat kenyataan pahit yang mungkin akan merobek sisa kebahagiaan yang kupeluk erat-erat. Aku memilih menaruh kembali ponsel itu di meja, seolah aku tak pernah melihat apapun. Malam itu aku menangis dalam diam, memeluk perutku, membisikkan doa agar anakku tetap sehat meski ibunya remuk di dalam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ia jarang menyentuhku, jarang menatap mataku. Aku seperti hanya menjadi bayangan di rumah ini. Bahkan saat aku berusaha bercanda, ia hanya menjawab singkat, lalu kembali menunduk pada ponselnya. Aku mencoba berbagai cara, memasak makanan favoritnya, berpakaian rapi meski perutku semakin besar, tersenyum meski hatiku luka. Tapi semua sia-sia. Kadang aku bertanya-tanya, apa salahku? Apakah aku kurang cantik? Apakah aku tidak cukup menarik lagi sejak perutku membesar? Atau apakah ia memang tidak pernah benar-benar mencintaiku? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, menyiksa tanpa henti. Namun, di tengah semua itu, aku tetap menahan diri. Aku tahu, aku harus menjaga bayi ini. Aku harus menekan emosi, harus bersabar. Aku tidak ingin air mataku menjadi luka bagi anakku. Tapi kesabaran seorang perempuan ada batasnya. Aku sadar, retakan dalam rumah tangga ini semakin nyata. Kepercayaan yang dulu kukira kokoh ternyata rapuh. Suamiku tidak lagi menjadi sosok yang bisa kuandalkan. Dan meski aku berusaha menutup mata, hatiku tahu, badai sedang menunggu di depan. Aku sering memandang wajahnya saat ia tertidur. Ada cinta yang masih tersisa, tapi perlahan-lahan tertutup oleh rasa sakit. Aku ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Namun aku hanya bisa membisikkan kata pada diriku sendiri. Bertahanlah. Untukmu, Nak. Suatu hari nanti, semua kebenaran akan terungkap. Dan tanpa kusadari, malam-malam penuh tangisan itu sedang menyiapkan diriku untuk menjadi lebih kuat. Aku belum tahu bagaimana akhirnya, tapi aku tahu, retakan ini akan membawa pada sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari kehamilanku semakin berat. Perutku kian membesar, tubuhku semakin cepat lelah, namun kesepian justru makin tajam menusuk. Aku menjalani rutinitas seorang istri yang sedang menanti kelahiran, tapi tanpa pendampingan hangat yang seharusnya kuterima. Suamiku, lelaki yang dulu berjanji setia, semakin jarang ada di rumah. Wajahnya jarang kutemui, dan ketika pulang pun, ia hanya membawa dingin dan keheningan. Setiap kali aku menatap kalender di dinding,
Aku menghitung hari demi hari menuju kelahiran. Aku membayangkan bagaimana seharusnya suasana penuh cinta menyelimuti masa-masa ini. Aku membayangkan tangan suamiku menggenggam tanganku di ruang bersalin. Bisikannya memberi kekuatan saat aku berjuang melahirkan buah hati kami. Tapi semakin lama, bayangan itu terasa semakin jauh. Kenyataan berkata lain, aku menjalani hampir semua persiapan ini sendirian. Aku masih berusaha tersenyum, meski luka dalam hatiku semakin dalam. Aku memasang wajah tegar setiap kali keluarga atau tetangga bertanya, bagaimana kabar suaminya? Apakah ia rajin menemani kontrol kandungan? Aku hanya menjawab dengan senyum tipis, dia sibuk, banyak pekerjaan. Padahal yang sebenarnya terjadi, aku duduk sendirian di ruang tunggu dokter, melihat pasangan lain saling bergandengan tangan, saling memberi semangat. Ada rasa iri, ada rasa sakit. Tapi di balik itu, ada tekad yang kupelihara. Aku harus kuat demi anakku. Aku tidak boleh membiarkan air mataku meracuni kebahagiaan kecil yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering terjaga, mendengarkan detak jam yang terdengar semakin nyaring dalam kesunyian rumah. Aku menatap ke arah pintu, berharap suamiku pulang, berharap ia tiba-tiba masuk dan memelukku, berkata bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi yang datang hanyalah suara motor tetangga, atau gonggongan anjing di kejauhan. Kadang aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Ada lingkaran hitam di bawah mata, ada lelah yang tak bisa kusamarkan. Aku bertanya pada bayangan di depanku, apakah aku sudah tidak pantas dicintai lagi? Apakah kehamilan ini membuatku kehilangan semua pesona di matanya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, hanya meninggalkan perih yang semakin menumpuk. Pernah suatu malam, aku hampir tak bisa menahan diri. Ia pulang larut, lagi-lagi dengan aroma parfum asing menempel di bajunya. Aku menatapnya lama, ingin bertanya, ingin menuntut kejujuran. Kata-kata hampir keluar dari mulutku. Siapa dia? Kenapa kau tega mengkhianatiku di saat aku sedang mengandung anakmu? Tapi saat mataku melirik ke arah perutku yang mulai bergerak, karena tendangan halus sang bayi, aku terdiam. Aku memilih membungkam luka itu. Aku memilih menelan amarahku. Karena aku tahu, jika aku memaksa membuka semua kebusukan yang ia sembunyikan, hanya akan ada pertengkaran, hanya akan ada tangisan, hanya akan ada luka yang lebih dalam. Dan aku tidak ingin anakku mendengar semua itu, meski ia masih di dalam rahim. Jadi, aku tersenyum. Senyum palsu, senyum yang kubangun dari reruntuhan hatiku sendiri. Senyum itu kutunjukkan pada suamiku ketika ia pulang, meski dalam batinku aku ingin menjerit. Senyum itu pula yang kutunjukkan pada dunia luar, agar mereka tidak tahu bahwa aku sedang hancur perlahan. Namun, setiap senyum yang kupaksakan justru membuat hatiku semakin sakit. Senyum itu seperti topeng yang menutup luka bernanah, tapi aku tahu, suatu saat akan pecah juga. Di tengah semua kepura-puraan itu, hanya bayiku yang menjadi pelipur lara. Setiap kali ia menendang pelan dari dalam, aku merasa ada kehidupan yang memelukku, ada cinta yang murni dan tulus. Aku berbicara pada perutku, membisikkan doa, menceritakan harapanku untuknya. Nak, jangan pernah merasa sendiri. Mama di sini untukmu. Kalaupun papa tidak peduli lagi, mama akan cukup untuk kita berdua. Kata-kata itu sering keluar di sela tangisku. Aku tahu bayi ini tidak bisa mendengar semua detail ceritaku, tapi aku percaya ia bisa merasakan getaran cintaku. Semakin dekat dengan hari kelahiran, semakin besar pula konflik batin yang kurasakan. Ada keinginan untuk melawan, untuk berteriak, untuk membongkar semua kebohongannya. Tapi ada pula suara lembut dalam hatiku yang berkata, sabar, fokuslah pada anakmu. Jangan biarkan amarah meracuni kebahagiaan kecil yang sebentar lagi lahir. Aku berada di persimpangan antara ingin menyelamatkan diriku sendiri, atau menjaga ketenangan demi bayi yang belum melihat dunia. Aku memilih jalan kedua. Aku memilih diam, meski diam itu menyiksaku. Namun diamku bukan berarti aku menyerah. Diamku adalah cara bertahan. Diamku adalah cara mengumpulkan kekuatan. Aku tahu, ada saatnya semua akan terbuka, ada saatnya aku harus mengambil keputusan. Tapi bukan sekarang. Bukan ketika aku sedang memeluk harapan kecil di dalam rahimku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru,
meski malamku dipenuhi tangisan. Aku menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur. Aku melakukan semua itu seakan-akan aku masih istri yang dicintai. Aku tahu, mungkin suamiku tidak lagi melihatku, tidak lagi menghargai usahaku. Tapi aku melakukannya bukan lagi untuknya. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, untuk anakku. Senyum yang kutampilkan setiap hari adalah luka yang kusamarkan. Senyum itu adalah cara untuk bertahan, cara untuk menunjukkan bahwa meski dikhianati, aku masih punya kekuatan. Dan jauh di lubuk hatiku, aku mulai menyimpan api kecil, api dendam, api yang akan kubutuhkan suatu hari nanti. Bukan dendam untuk menghancurkan, tapi dendam untuk menegakkan diriku sendiri, untuk membuktikan bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Saat itu aku belum tahu bagaimana akhirnya. Aku belum tahu bahwa pengkhianatan ini akan memuncak di hari yang seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupku. Yang ku tahu hanyalah satu, aku akan terus tersenyum, meski senyumku penuh luka. Pagi itu, rasa nyeri datang seperti gelombang. Perutku mengencang, lalu melemas, lalu mengencang lagi. Nafasku mulai terengah, tubuhku berkeringat meski udara masih dingin. Aku tahu, saat itu telah tiba. Hari yang selama 9 bulan kutunggu dengan doa dan harap, hari kelahiran anakku. Aku berusaha tetap tenang. Kutarik napas dalam-dalam, kubisikkan doa dalam hati. Sambil menahan sakit, aku mengemasi barang-barang yang sudah lama kususun dalam tas kecil. Pakaian bayi, kain bedong, popok, selendang, serta baju ganti untukku. Di benakku, aku sempat berharap suamiku akan segera pulang, lalu menemaniku ke rumah sakit. Aku membayangkan ia panik, tergesa-gesa, lalu menggenggam tanganku sepanjang perjalanan, seperti di cerita-cerita indah yang sering kubaca. Namun harapan itu cepat sekali hancur. Aku menghubunginya lewat telepon. Panggilanku tak dijawab. Pesan yang kukirim hanya centang satu, lalu lenyap begitu saja. Aku mencoba lagi, dan lagi. Nihil. Suamiku tidak bisa dihubungi. Dengan susah payah, aku meminta bantuan tetangga untuk mengantarku ke rumah sakit. Tubuhku semakin melemah, rasa sakit semakin sering datang. Tanganku mencengkeram erat kursi mobil, mataku basah. Ya Tuhan, kuatkan aku. Kalaupun aku harus melahirkan tanpa suami di sisiku, tolong jangan biarkan aku sendiri. Izinkan aku merasakan kehadiran MU. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung ditangani bidan dan perawat. Ruang bersalin berbau antiseptik, cahaya lampu putih menusuk mata. Denting alat medis bercampur dengan suara perintah dokter yang berusaha menenangkan. Aku berbaring, tubuhku gemetar, menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Di sela kontraksi, aku meraih ponselku lagi. Tanganku gemetar, entah karena rasa sakit atau rasa putus asa. Lalu, tanpa sengaja, mataku menangkap sebuah unggahan di media sosial. Seorang temanku membagikan foto dari luar negeri. Sebuah pantai indah dengan pasir putih, langit biru, dan lautan tenang. Aku nyaris tidak memperhatikan, sampai mataku menangkap detail kecil di pojok foto. Sosok suamiku, berdiri dengan senyum lebar, menggenggam tangan seorang wanita. Dadaku serasa dihantam palu godam. Nafasku terhenti sejenak. Itu benar-benar dia. Lelaki yang seharusnya berada di sisiku, kini ada di belahan dunia lain. Berlibur dengan perempuan lain, sementara aku di sini, berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya. Air mataku mengalir deras. Aku tidak tahu apakah tangisku terdengar oleh dokter dan bidan, tapi aku tidak peduli. Rasa sakit fisik karena kontraksi bercampur dengan rasa sakit hati yang tak terlukiskan. Seolah Tuhan ingin memastikan aku tidak lagi meragu, ponselku tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk, salah kirim, entah dari siapa. Isinya singkat, namun cukup untuk mengoyak seluruh perasaanku. Sayang, aku bahagia sekali bisa liburan denganmu. Semoga kita bisa begini selamanya. Pesan itu jelas ditujukan untuk suamiku. Dan kebetulan, mungkin karena salah ketik, terkirim ke nomorku. Tanganku bergetar. Mataku buram oleh air mata. Jadi benar. Semua kecurigaanku selama ini bukan hanya prasangka. Dia benar-benar meninggalkanku, bahkan di hari paling penting dalam hidup kami. Aku ingin berteriak,
ingin mengeluarkan semua amarah yang membara. Tapi kontraksi datang lebih kuat, memaksaku untuk fokus pada perjuangan melahirkan. Aku menggigit bibir, mencengkeram erat sprei ranjang, menahan sakit yang terasa seperti menghancurkan seluruh tubuhku. Dalam kepedihan itu, aku membisikkan doa. Ya Allah, jika dia sudah memilih wanita lain, biarkanlah. Tapi tolong, jangan biarkan anakku lahir tanpa kekuatan. Jangan biarkan aku hancur di depan bayi ini. Jam demi jam berlalu dalam pertempuran panjang. Rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bercampur dengan air mata pengkhianatan. Aku melahirkan bukan hanya seorang bayi, tapi juga luka yang akan terus membekas sepanjang hidupku. Dan akhirnya, tangisan pertama itu terdengar. Tangisan nyaring, kuat, memecah ruang bersalin. Bayiku lahir. Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini bercampur dengan rasa syukur. Aku memeluk bayi mungil itu ke dadaku, mencium keningnya, berjanji dalam hati. Nak, jangan takut. Meski papa memilih pergi, mama akan selalu ada untukmu. Aku akan jadi rumahmu, perlindunganmu, segalanya bagimu. Namun di balik pelukan itu, hatiku remuk. Bayiku lahir tanpa disambut ayahnya. Lelaki yang seharusnya ada, lebih memilih bersenang-senang dengan wanita lain. Malam itu, ketika aku sudah dipindahkan ke ruang rawat, aku kembali menatap ponselku. Foto-foto liburan suamiku bermunculan di lini masa. Ia tampak bahagia, tertawa, seolah tidak punya beban, seolah tidak ada istri yang sedang berjuang melahirkan anaknya di tanah air. Aku tersenyum pahit. Senyum penuh luka, tapi juga penuh kesadaran. Di hari yang seharusnya menjadi hari terindah, aku justru menerima kenyataan pahit. Aku sendirian. Aku dikhianati. Dan yang paling menyakitkan, pengkhianatan itu berlangsung saat aku mempertaruhkan nyawa untuk menghadirkan kehidupan baru ke dunia. Sejak malam itu, aku tahu, cintaku padanya sudah mati. Yang tersisa hanyalah tekad. Aku akan membesarkan anakku dengan tanganku sendiri. Aku akan membalas luka ini, bukan dengan tangisan, tapi dengan kekuatan. Dan suatu hari nanti, lelaki yang meninggalkanku di ranjang persalinan akan merasakan bagaimana rasanya benar-benar kehilangan. Hari yang kunanti, hari kelahiran anakku, memang berubah menjadi hari yang menghancurkan. Tapi di balik kehancuran itu, lahirlah juga kekuatan baru dalam diriku, kekuatan seorang ibu yang siap menghadapi apapun, bahkan jika harus melawan orang yang pernah kucintai sekalipun. Tangisan itu masih terngiang jelas di telingaku. Tangisan pertama bayi mungilku. Suara nyaring yang pecah di ruang bersalin, menembus semua rasa sakit yang mendera tubuhku, menembus semua kepedihan yang melilit batinku. Di saat aku merasa hancur, saat aku merasa ditinggalkan, suara itu datang sebagai pengingat. Aku tidak sendirian. Aku baru saja melahirkan kehidupan, darah dagingku sendiri, hadiah paling murni dari Tuhan. Air mataku mengalir deras saat bidan mengangkat bayi itu, lalu meletakkannya di dadaku. Tubuhnya kecil, kulitnya masih merah, tangisannya nyaring. Aku menatapnya, mataku buram karena air mata, namun hatiku terasa hangat. Aku menyentuh pipinya yang lembut dengan tangan gemetar, dan saat itu aku merasa seakan dunia berhenti berputar. Aku menangis, bukan hanya karena rasa sakit persalinan, tapi karena campuran semua emosi, kesedihan, kebahagiaan, kelegaan, dan juga kekuatan. Nak, Mama di sini. Kamu tidak perlu takut. Kamu adalah alasan Mama bertahan. Kupeluk bayi itu erat, meski tubuhku lemah. Aku merasakan jantung kecilnya berdetak, hangat tubuhnya menempel di kulitku. Rasa cinta yang belum pernah kurasakan sebelumnya meluap begitu saja. Semua luka yang kubawa selama ini seakan tertutup oleh keajaiban kecil yang kini ada dalam pelukanku. Saat itu, kesadaranku semakin jelas. Aku tidak butuh suami yang berkhianat. Aku tidak butuh pria yang memilih liburan dengan wanita lain, ketimbang mendampingiku di saat hidup dan mati. Yang kubutuhkan hanya kekuatan untuk membesarkan anakku, dan kekuatan itu kutemukan dalam diriku sendiri. Di ruang bersalin itu, aku merasa terlahir kembali. Bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai perempuan yang akhirnya membuka mata. Mata yang selama ini kupaksa tertutup, menolak melihat kebenaran pahit, kini tak bisa lagi berbohong. Suamiku telah pergi, meski tubuhnya mungkin suatu hari kembali.
Hatinya sudah bukan milikku lagi. Dan aku tidak akan lagi menggantungkan hidupku pada seseorang yang tega meninggalkanku di saat aku paling membutuhkannya. Aku menatap wajah bayi itu lama sekali. Dalam setiap helaan nafas kecilnya, aku melihat alasan baru untuk hidup. Dalam genggaman jemarinya yang mungil, aku merasakan ikatan yang lebih kuat dari segala janji manis yang pernah kudengar dari bibir suamiku. Aku teringat bagaimana beberapa jam sebelumnya aku hampir menyerah, hampir runtuh karena mengetahui kebenaran pahit perselingkuhannya. Tapi kini, saat memeluk bayi ini, aku tahu, tidak ada alasan untuk menyerah. Aku harus hidup. Aku harus kuat. Karena ada jiwa kecil yang menggantungkan seluruh hidupnya padaku. Tangisanku pecah lagi, tapi kali ini berbeda. Ini bukan tangisan putus asa. Ini adalah tangisan yang membuka mata. Tangisan yang membawa kelegaan, seperti beban berat yang perlahan diangkat dari dadaku. Dokter dan bidan menatapku dengan senyum lembut. Mereka mungkin melihat kelelahan sekaligus kebahagiaan di wajahku. "Selamat, Bu. Bayinya sehat sekali," kata bidan itu sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan, suaraku serak, terima kasih, Tuhan." Setelah semua proses selesai, aku dipindahkan ke ruang rawat. Malam itu, aku duduk di ranjang rumah sakit dengan bayi di sampingku. Lampu redup, suasana hening. Hanya ada suara napas kecil bayi yang tertidur pulas. Aku menatapnya lama, mencoba menyimpan wajahnya dalam hatiku. Aku sadar, sejak malam itu, hidupku tidak akan sama lagi. Aku bukan lagi seorang istri yang bergantung pada cinta suami. Aku sekarang adalah seorang ibu yang harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Aku memegang ponselku. Foto-foto suamiku dengan selingkuhannya masih beredar di lini masa. Ia tersenyum, tertawa, seolah dunia hanya miliknya. Aku memandang layar itu lama, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis melihatnya. Aku hanya merasa hambar. Kosong. "Aku tidak butuh kamu lagi," bisikku lirih, sambil menatap bayi di sampingku. Aku tahu, luka ini tidak akan sembuh seketika. Ada rasa kecewa yang dalam, ada duka yang akan terus menghantui. Tapi aku juga tahu, aku punya alasan yang lebih besar untuk bertahan. Anakku adalah cahaya yang lahir dari kegelapan. Anakku adalah bukti bahwa aku masih diberi kesempatan untuk merasakan cinta sejati, cinta yang tidak akan pernah mengkhianati. Sejak malam itu, aku membuat janji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi mengejar suamiku. Aku tidak akan lagi merendahkan diriku untuk meminta cintanya. Aku akan fokus membesarkan anakku, fokus membangun hidup baru. Jika suatu hari ia kembali dengan penyesalan, aku tidak akan lagi membukakan pintu. Karena pintu itu sudah kututup selamanya. Tangis yang lahir di ruang bersalin bukan hanya tangisan bayiku, tapi juga tangisan yang membuka mataku. Aku sadar, aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku sadar, aku tidak pernah benar-benar sendiri. Karena sejak detik itu, aku punya seseorang yang akan selalu bersamaku, yang akan selalu menjadi alasanku untuk melangkah maju. Anakku. Aku meraih tangan mungil itu, menggenggamnya erat. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Mama janji, Mama akan melindungimu, mencintaimu, sampai napas terakhir Mama." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang. Bukan karena aku sudah melupakan luka, tapi karena aku akhirnya menemukan kekuatan untuk melampauinya. Beberapa hari setelah proses persalinan, aku akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tubuhku masih lemah, jahitan masih terasa nyeri, namun semangatku berbeda dari sebelumnya. Aku pulang bukan hanya sebagai seorang istri yang disakiti, melainkan sebagai ibu yang kini menemukan kekuatan baru. Rumah yang dulu terasa sunyi kini memiliki suara baru. Tangis bayi, rengekan kecil, dan napas lembut yang menemaniku setiap malam. Kehadiran buah hatiku bagaikan cahaya yang menyingkirkan sebagian gelap dalam hatiku. Namun, setiap kali aku menatap kursi kosong di ruang tamu, aku diingatkan kembali pada luka yang belum sembuh. Kursi yang seharusnya diisi oleh suami yang menemaniku, kini hanyalah simbol pengkhianatan. Malam pertama di rumah, aku membuka ponselku lagi. Berita liburannya masih ramai di media sosial. Foto-foto itu jelas menampilkan betapa bahagianya dia bersama selingkuhannya. Mereka tersenyum, berpose di tepi pantai,
makan malam romantis. Bahkan ada satu foto di mana tangannya menggenggam tangan perempuan itu, genggaman yang seharusnya menjadi milikku. Aku menatap layar dengan hati yang mendidih. Tapi kali ini, bukan hanya dengan rasa sakit. Ada amarah, ada tekad, ada keinginan untuk bangkit. Cukup sudah. Aku tidak bisa lagi diam. Malam itu, ketika bayiku tertidur pulas di sampingku, aku mengambil selembar kertas putih dan sebuah pena. Tanganku gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena terlalu banyak perasaan yang berebut ingin dituangkan. Kata-kata menumpuk di kepalaku, kata-kata yang selama ini kutahan, kata-kata yang tak pernah sempat kuucapkan padanya. Kutarik napas panjang, lalu mulai menulis. Untuk lelaki yang pernah kupanggil suami. Hari ini aku resmi mengakhiri semua yang pernah kita mulai. Aku sudah cukup terluka, cukup dihancurkan oleh kebohonganmu. Aku sudah melewati masa paling sulit sendirian, di saat seharusnya kamu ada di sisiku. Aku melahirkan anak kita sendiri tanpa kehadiranmu, sementara kau memilih bersenang-senang dengan perempuan lain. Aku tidak akan lagi menangis untukmu. Aku tidak akan lagi memohon cintamu. Aku memilih jalan yang berbeda. Jalan di mana aku bisa berjalan tegak bersama anakku, tanpa bayangan pengkhianatanmu. Surat ini bukan sekadar permintaan, tapi keputusan. Aku ingin kita bercerai, dan tidak ada yang bisa kau katakan untuk mengubah keputusanku. Aku berhenti menulis sejenak, menatap kertas itu. Air mataku menetes, meninggalkan noda samar di sudut halaman. Tapi aku tahu, air mata itu bukan lagi tanda kelemahan. Itu adalah tanda keberanian. Aku melanjutkan tulisanku dengan lebih tegas. Jangan salah sangka. Aku bukan meninggalkanmu karena aku tidak kuat. Aku meninggalkanmu karena aku cukup kuat untuk memilih diriku sendiri. Aku cukup kuat untuk memilih hidup yang lebih sehat, lebih bermartabat, tanpa kebohongan. Kau mungkin berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi percayalah, aku justru akan hidup lebih baik tanpamu. Karena aku punya alasan yang jauh lebih besar untuk bertahan, anakku. Setelah kata-kata terakhir itu, aku meletakkan pena. Dadaku naik turun, mataku panas. Tapi ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Seolah beban besar yang selama ini menindihku mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun aku tahu, menulis surat cerai saja tidak cukup. Aku harus memperkuat posisiku. Aku tidak boleh memberikan celah untuknya membalikan keadaan. Malam itu juga, aku mulai mengumpulkan semua bukti perselingkuhannya. Aku menyimpan tangkapan layar dari unggahan media sosial, pesan salah kirim yang masuk ke ponselku, dan bahkan foto-foto yang jelas menunjukkan kedekatannya dengan perempuan lain. Aku menghubungi seorang teman yang pernah melihat mereka berdua makan malam di restoran, memintanya menjadi saksi jika diperlukan. Setiap bukti yang kukumpulkan terasa seperti menancapkan pisau ke hatiku, tapi aku tetap melakukannya. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku lebih memilih sakit sekali daripada terus disakiti selamanya. Ketika semua bukti terkumpul, aku menyimpannya dalam sebuah map merah. Aku menatap map itu lama, lalu berkata pada diriku sendiri, ini bukan hanya tumpukan kertas. Ini adalah kebebasanku. Ini adalah kunci untuk membuka pintu baru dalam hidupku. Esok paginya, aku menghubungi seorang pengacara. Suaraku masih gemetar ketika aku menjelaskan semuanya, tapi pengacara itu mendengarkan dengan sabar. Kamu sudah melakukan langkah yang tepat, katanya. Dengan semua bukti ini, posisimu sangat kuat. Jangan khawatir, kami akan mendukungmu. Mendengar itu, aku hampir menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis kelegaan, tangis seorang perempuan yang akhirnya berani mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Malamnya, aku menatap bayiku yang sedang tidur pulas. Aku mengelus pipinya yang lembut, lalu berbisik. Nak, Mama sudah membuat keputusan. Kita tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Kita akan punya hidup baru, yang lebih baik, meski hanya berdua. Mama janji, kamu tidak akan pernah merasa kurang kasih sayang. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak luka yang harus sembuh perlahan. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Aku punya alasan yang paling kuat untuk melangkah. Anakku. Surat itu masih terlipat rapi di atas meja. Esok hari,
surat itu akan resmi kukirimkan. Esok hari, aku akan benar-benar melepaskan masa lalu. Dan ketika aku menatap map berisi bukti perselingkuhan itu, aku tersenyum pahit. Suamiku mungkin merasa menang karena bisa bersenang-senang di luar sana. Tapi ia lupa, setiap kebohongan selalu meninggalkan jejak. Dan aku, perempuan yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri tegak dengan bukti di tanganku. Malam itu, aku tidur dengan dada yang masih perih, tapi juga dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap melepaskan. Surat cerai itu bukan hanya akhir dari sebuah pernikahan. Itu adalah awal dari kebebasan. Hari itu matahari bersinar terang, tapi hatiku diliputi awan mendung. Bukan mendung kesedihan, melainkan mendung yang penuh dengan keputusan tegas. Sudah cukup aku menelan pahitnya pengkhianatan, sudah cukup aku duduk diam menunggu perubahan yang tak akan pernah datang. Kini saatnya aku bergerak. Pagi itu, setelah memastikan bayiku dalam pelukan ibuku, aku melangkahkan kaki menuju kantor pengadilan agama bersama pengacaraku. Setiap langkah terasa berat, tubuhku masih belum pulih benar setelah melahirkan, namun tekadku jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang masih menyertai. Di depan ruang pendaftaran perkara, aku menggenggam map merah berisi semua bukti perselingkuhan suamiku. Jemariku dingin, keringat dingin membasahi pelipis. Tapi aku tidak goyah. Map ini adalah senjataku, dan aku siap menggunakannya. Petugas menerima berkas itu, memeriksa satu persatu dokumen, surat nikah, fotokopi identitas, hingga bukti-bukti yang kusertakan. Aku bisa melihat raut wajah petugas itu yang sesaat berubah ketika melihat foto-foto suamiku bersama selingkuhannya. Aku menunduk, malu, tapi juga lega, karena kebenaran akhirnya tidak lagi hanya kutanggung sendiri. Semua berkas lengkap, Bu, kata petugas itu ramah. Proses akan segera berjalan. Nanti pihak kami akan memanggil suami ibu untuk hadir di sidang pertama. Aku mengangguk. Suara itu bergema di kepalaku, memanggil suami ibu. Kata-kata yang dulu menenangkan, kini hanya terasa asing. Ya, dia memang suamiku di atas kertas, tapi di hatiku, dia sudah lama mati. Keluar dari ruang pendaftaran, aku berdiri sejenak di tangga pengadilan. Angin siang berhembus, membawa serta sebagian beban di pundakku. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih bebas. Namun, langkahku tidak berhenti sampai di sana. Perceraian adalah awal, tapi ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Pukulan balik yang akan membuatnya sadar bahwa setiap perbuatannya ada harga yang harus dibayar. Siang itu juga, aku mendatangi bank tempat kami memiliki rekening bersama. Rekening itu dulu kami buka dengan penuh harapan, seakan menjadi simbol kebersamaan dalam membangun rumah tangga. Kini, rekening itu justru menjadi senjata yang kutarik dari tangannya. Petugas bank menyapaku dengan ramah. Aku menjelaskan keinginanku untuk memblokir akses rekening bersama, sekaligus memindahkan seluruh dana ke rekening pribadiku. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk surat kuasa dan bukti kepemilikan. Apakah Anda yakin, Bu? Tanya petugas itu, seolah ingin memastikan sekali lagi. Aku menatapnya dengan tatapan mantap. Ya, saya sangat yakin. Mulai hari ini, hanya saya yang berhak atas uang itu. Butuh beberapa tanda tangan, beberapa lembar dokumen, dan akhirnya, aksesnya resmi tertutup. ATM yang ia bawa ke luar negeri kini, hanyalah kartu plastik kosong. Tidak ada saldo, tidak ada kekuatan. Ketika proses selesai, aku duduk di kursi tunggu bank sambil memeluk map berisi dokumen perubahan. Rasanya seperti baru saja menutup satu pintu besar, pintu yang selama ini ia gunakan untuk melukai hatiku. Aku bisa membayangkan wajahnya nanti, ketika ia mencoba menarik uang di negeri jauh, dan mendapati saldo nol. Kebingungan, panik, mungkin marah. Tapi aku tidak peduli. Itu harga dari pengkhianatannya. Malam itu, aku menerima pesan singkat di ponsel. Nomor asing, tapi aku tahu betul siapa pengirimnya. Kenapa kartu ATM-ku tidak bisa dipakai? Apa kamu lakukan sesuatu? Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Bayiku sedang tidur tenang di sampingku, wajahnya polos, damai, seakan dunia luar dengan segala keruwetannya tidak pernah ada.
Aku tersenyum tipis, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini lebih panjang, nada pesan penuh emosi. Apa maksudmu? Aku di sini butuh uang, dan tiba-tiba semuanya hilang. Jangan main-main, aku bisa lapor polisi kalau begini. Aku menutup mata, menahan tawa getir. Polisi? Siapa yang harusnya melapor pada siapa? Aku punya semua bukti perselingkuhannya, semua jejak kebohongannya. Dan kini dia terjebak di negeri orang, tanpa uang, tanpa jalan pulang. Aku tidak membalas. Aku biarkan dia merasakan sedikit dari kesepian yang kutanggung selama ini. Aku biarkan dia mencicipi kepanikan yang berkali-kali ia tanamkan dalam hatiku. Beberapa hari berlalu. Pesan-pesan darinya semakin panjang, semakin putus asa. Dari marah, berubah jadi memohon. Tolong, kembalikan aksesnya. Aku tidak bisa apa-apa di sini. Apa kamu tega melihat ayah dari anakmu menderita begini? Aku janji akan berubah, asalkan kamu buka lagi akses rekeningnya. Aku membaca setiap kata, lalu menghapusnya. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam janji-janji kosongnya. Tidak lagi. Kali ini, aku berdiri di pihak yang benar, dan aku tidak akan goyah. Di sela rasa puas, aku sadar satu hal, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah bentuk perlindungan. Perlindungan untuk diriku, untuk anakku, agar tidak lagi dipermainkan oleh lelaki yang tidak tahu arti tanggung jawab. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur bayiku. Aku mengelus rambutnya, menatap wajah mungilnya, lalu berbisik. Nak, Mama sudah mulai menutup semua pintu masa lalu. Kita akan melangkah maju, tanpa lagi dibayangi kebohongan. Kamu adalah alasan Mama kuat, dan untukmu, Mama akan terus berjuang. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Sidang perceraian masih menanti, perlawanan dari pihaknya mungkin akan datang. Tapi aku sudah siap. Karena hari itu, aku resmi melancarkan pukulan balik. Pukulan yang bukan hanya membebaskan diriku, tapi juga mengajarkan bahwa perempuan yang disakiti bisa bangkit, bisa melawan, dan bisa menang. Di belahan dunia lain, jauh dari rumah tempat aku menimang bayi kami, hidup seorang lelaki yang pernah kupanggil suami. Lelaki yang dulu berjalan penuh percaya diri, kini mulai terseret ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Awalnya, liburan itu tampak sempurna. Foto-fotonya di pantai, di restoran mewah, di bandara dengan koper besar, semua terlihat seperti potret kebahagiaan. Bersama selingkuhannya, ia mengira dunia ada di genggamannya. Ia pikir ia bisa melarikan diri dari kewajiban, menukar tanggung jawab dengan pelukan perempuan lain, dan tetap baik-baik saja. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan seperti dalam bayangan. Hari itu, setelah puas berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan besar, ia berdiri di depan mesin ATM. Senyumnya lebar, selingkuhannya menggamit lengannya dengan manja. Ia memasukkan kartu, mengetikkan PIN dengan penuh keyakinan, dan menunggu mesin mengeluarkan lembaran uang. Namun layar hanya menampilkan tulisan yang membuat alisnya berkerut, transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Ia mencoba lagi, kali ini dengan jumlah yang lebih kecil. Hasilnya sama. Berkali-kali ia ulangi, tetap sama, saldo tidak mencukupi. Selingkuhannya mulai gelisah. Kenapa? Bukannya kamu bilang saldo rekening kalian banyak? Katanya nggak akan habis meski kita berlibur seminggu penuh. Wajahnya mulai pucat. Iya, harusnya masih banyak. Pasti ini mesin yang error. Kita coba mesin lain. Mereka berpindah ke ATM berbeda. Ia mencoba lagi. Hasilnya tetap sama. Dan saat itulah, rasa panik mulai merayap masuk ke dadanya. Pikirannya berputar cepat. Ia teringat pesan-pesan marah yang dikirimkan beberapa hari lalu, yang tidak pernah kubalas. Terbayang wajahku, tenang namun dingin, saat mungkin aku menutup akses rekening bersama. Dadanya terasa sesak. Tunggu, aku coba pakai kartu kredit, katanya, berusaha tetap tenang. Namun saat kartu itu digesek, transaksi juga ditolak. Ia baru ingat, semua tagihan bulan lalu belum ia lunasi. Batas kredit sudah penuh. Selingkuhannya melipat tangan di dada, wajahnya berubah muram. Jadi, kamu benar-benar nggak punya uang?
Kita jauh-jauh ke sini, dan kamu nggak bisa bayar apa-apa. Ia mencoba menenangkan. Tenang, aku bisa cari solusi. Aku bisa pinjam dulu, atau transfer dari rekening lain. Namun, ketika ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, kenyataan menampar lebih keras. Semua akses ke rekening bersama sudah diblokir. Nama istrinya, namaku, adalah pemilik sah yang kini menggenggam kendali penuh. Ia berdiri terdiam di depan layar ponsel, keringat dingin mengucur di pelipis. Dunia tiba-tiba mengecil. Beberapa jam kemudian, wajah selingkuhannya sudah berubah dingin. Ia menolak untuk tidur di hotel murah, menolak makan di warung pinggir jalan. Aku nggak mau hidup susah di negeri orang, katanya dengan nada sinis. Aku ikut kamu karena aku pikir kamu bisa bikin hidupku lebih enak. Kalau ternyata kamu malah bikin susah, lebih baik kita sudahi. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu. Ia mencoba meraih tangan selingkuhannya, namun perempuan itu menarik diri, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Tidak ada tatapan menyesal, tidak ada ucapan perpisahan. Hanya punggung yang menjauh, menghilang di keramaian kota asing. Kini, ia benar-benar sendirian. Hari pertama tanpa uang, ia masih bisa bertahan dengan sisa recehan di sakunya. Sebotol air mineral, sepotong roti kecil. Tapi hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Ia tidur di kursi taman, dengan jaket tipis yang tidak cukup mengusir dingin malam. Perutnya melilit kelaparan, membuatnya terjaga hingga fajar. Bau tubuhnya mulai menusuk, karena sudah berhari-hari tidak mandi. Orang-orang menatapnya dengan jijik, menghindar seakan ia hanyalah sampah kota. Ia mencoba mencari pekerjaan sambilan, namun tanpa dokumen resmi dan visa kerja, semua pintu tertutup. Ia mencoba menghubungi teman lama, tapi siapa yang mau menolong? Reputasinya buruk, dan kabar tentang perselingkuhannya mungkin sudah sampai ke telinga sebagian orang. Ponselnya kehabisan baterai, membuatnya benar-benar terputus dari dunia. Tidak ada cara untuk memohon, tidak ada jalan untuk kembali. Di malam ketiga, ia duduk di trotoar, memeluk lututnya, menatap lampu kota yang gemerlap. Tangannya bergetar, bibirnya kering. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin hidupnya berubah begitu cepat? Baru kemarin ia duduk di restoran mewah dengan segelas anggur, kini ia menatap sisa makanan di tong sampah dengan air liur yang menetes tanpa sadar. Ironi paling kejam adalah saat ia melihat pasangan muda berjalan di depannya. Seorang pria mendorong kereta bayi, seorang wanita tersenyum lembut sambil menggenggam tangan suaminya. Pemandangan itu menusuk matanya. Ia teringat, seharusnya ia yang berada di sana, mendampingi istrinya, mendekap anaknya yang baru lahir. Namun keserakahan dan pengkhianatan membuatnya kehilangan segalanya. Malam itu, ia menangis. Tangisan keras yang pecah di tengah jalanan asing, membuat beberapa orang menoleh namun segera berpaling. Tangisan seorang pria yang kehilangan harga diri, kehilangan cinta, kehilangan segalanya. Hari berganti hari, dan ia semakin terpuruk. Tidurnya kini di bawah jembatan, makanannya hasil mengais sisa roti basi dari tong sampah. Setiap gigitan terasa pahit, bukan hanya karena rasa busuk di lidah, tapi juga karena rasa penyesalan yang menggumpal di hati. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir, mungkin nanti aku akan dimaafkan. Mungkin istriku akan luluh melihat keadaanku. Mungkin masih ada harapan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, pintu itu sudah tertutup rapat. Karena perempuan yang ia khianati bukan lagi istri yang dulu menangis diam-diam di rumah. Perempuan itu kini adalah ibu yang tangguh, yang memilih berdiri tegak demi anaknya. Perempuan itu telah memberikan pukulan balik, dan kini ia, lelaki yang dulu merasa berkuasa, harus belajar arti sebenarnya dari kehilangan. Malam demi malam, ia terus tenggelam dalam neraka ciptaannya sendiri. Neraka di negeri orang. Hari itu, langit sore berwarna kelabu. Angin bertiup pelan, menggoyangkan tirai tipis jendela rumahku. Aku sedang duduk di kursi goyang, menyusui bayiku yang baru saja tertidur, ketika suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Awalnya aku mengira itu hanya kurir paket atau tetangga. Namun ketika kubuka pintu, tubuhku seketika membeku. Di depan rumah berdiri sosok yang dulu begitu kukenal, lelaki yang pernah bersamaku dalam suka dan duka, lelaki yang mengkhianati saat aku paling membutuhkan. Namun kini,
Wajahnya jauh dari gagah dan percaya diri seperti dulu. Rambutnya kusut, janggutnya tumbuh tak terurus, pakaian lusuh dan kotor, sepatunya sobek. Matanya sayu, cekung, seolah semua cahaya hidup telah padam dari dirinya. Suamiku. Aku terdiam, dadaku sesak. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak, menumpahkan segala amarah yang kutahan. Ada pula bagian lain yang hanya merasa kasihan, melihat betapa mengenaskannya ia kini. Tapi di balik itu semua, ada satu perasaan yang lebih kuat, ketenangan. Boleh aku masuk? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya beberapa detik, lalu bergeser ke samping. Masuklah. Ia melangkah dengan langkah gontai, seakan setiap pijakan terlalu berat. Ruang tamu yang dulu sering dipenuhi canda dan tawa kini, menjadi saksi bisu keheningan yang menekan. Ia duduk di sofa, menunduk, jemarinya bergetar, seolah takut menatapku langsung. Maafkan aku, katanya akhirnya, suara parau. Aku sudah salah besar. Aku pergi di saat yang paling penting, aku memilih jalan yang salah. Dan aku menyesalinya setiap detik. Aku tidak segera menjawab. Aku hanya menatap wajahnya yang penuh keletihan. Laki-laki ini memang menyesal, itu jelas terlihat. Tapi apakah penyesalannya cukup untuk menghapus luka? Ia melanjutkan dengan terbata-bata, seolah setiap kata menuntut keberanian besar. Aku kehabisan uang di luar negeri. Selingkuhanku meninggalkanku. Aku terdampar, tidur di jalanan, kelaparan. Aku baru bisa pulang setelah meminjam uang dari kenalan lama. Dan selama di sana, aku sadar, aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu, aku kehilangan anak kita. Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat yang pernah ia kenal. Senyum itu dingin, penuh jarak. Kamu baru sadar sekarang? Setelah semua yang aku lalui sendirian? Setelah aku melahirkan tanpa suami di sisiku? Setelah aku harus menenangkan diri di tengah tangis bayi, sambil menahan sakit di hati. Ia menunduk lebih dalam. Air matanya menetes, membasahi kedua tangannya. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku janji akan jadi ayah yang baik untuk anak kita. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit dari kursi. Dengan langkah tenang, aku menghampiri bayi kecilku yang tidur di boks. Aku mengelus lembut kepalanya, lalu menoleh ke arah suamiku. Kesempatan itu sudah kuberikan sejak lama. Berkali-kali. Saat kamu pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Saat aku menemukan pesan mencurigakan tapi memilih diam. Saat aku masih percaya, padahal hati ini sudah hancur perlahan. Kesempatan itu sudah kamu buang jauh-jauh. Suamiku terisak. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan hukum aku dengan berpisah. Aku butuh kalian. Aku menatapnya lekat-lekat, kali ini dengan tatapan penuh ketegasan. Kamu butuh kami? Atau kamu butuh kenyamanan yang dulu kamu anggap akan selalu ada? Kamu hanya datang ketika dunia menghancurkanmu, ketika selingkuhanmu meninggalkanmu. Kamu datang bukan karena cinta, tapi karena kamu tidak punya tempat lain. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang hebat. Aku bisa merasakan penyesalannya tulus, tapi itu tidak cukup. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk sekadar dijahit dengan air mata dan janji manis. Aku tidak membencimu, ucapku pelan. Kata-kata itu membuatnya mengangkat kepala, matanya basah penuh harap. Tapi sebelum ia sempat berbicara, aku melanjutkan, tapi aku juga tidak mencintaimu lagi. Aku tidak bisa kembali pada lelaki yang meninggalkanku di saat aku berjuang di ambang hidup dan mati. Aku hanya ingin fokus pada anakku. Dia satu-satunya alasan aku masih berdiri sampai sekarang. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menambah berat suasana. Suamiku akhirnya bangkit perlahan. Wajahnya hancur, tapi ia tahu jawabanku tidak akan berubah. Dengan langkah gontai, ia menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Aku akan selalu menyesal. Semoga suatu hari kamu bisa memaafkanku. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di samping boks bayi, mengelus lembut anakku, menatapnya dengan penuh cinta. Saat pintu tertutup di belakangnya,
Aku merasa kelegaan menyelimuti dadaku. Seperti beban berat yang akhirnya lepas. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi keraguan. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku yakin itu yang terbaik. Aku menunduk, mencium kening bayiku yang tidur tenang. Nak, mulai hari ini, hanya ada kita berdua. Mama tidak akan biarkan siapapun melukai kita lagi. Di luar rumah, mungkin ia berjalan tertatih, membawa penyesalan yang tak akan pernah hilang. Tapi di dalam rumah kecilku, ada kehidupan baru yang mulai tumbuh. Ada cinta yang lebih murni daripada apapun, cinta seorang ibu untuk anaknya. Kepulangan suamiku memang tercoreng. Tapi justru dari sana, aku menemukan kepastian bahwa masa depanku bukan lagi bersamanya, melainkan bersama bayi kecilku yang menjadi cahaya di tengah gelapnya masa lalu. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Luka yang dulu terasa seperti jurang tak berujung perlahan-lahan mulai sembuh, meski bekasnya tetap ada sebagai pengingat. Setiap pagi aku terbangun bukan lagi dengan tangisan hati, melainkan dengan tangis bayi mungil yang menuntut pelukan dan kasih sayangku. Anak itu menjadi pusat duniaku. Saat pertama kali ia tersenyum, seluruh kelelahan yang kupikul lenyap. Saat ia mulai merangkak, aku merasa seluruh hidupku bergerak ke arah baru. Dan ketika ia memanggil kata pertamanya, Mama, aku tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Rumah kecil yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi suara kehidupan. Ada tawa kecil, ada rengekan manja, ada tangisan yang menuntut pelukan hangat. Semua itu, meski melelahkan, adalah sumber kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Aku belajar memasak sambil menggendong, belajar bekerja sambil menimang. Aku jatuh, bangkit, jatuh lagi, lalu bangkit lebih kuat. Di sela perjuangan, aku menemukan diriku yang baru, diriku yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih berani. Tidak ada lagi bayangan seorang wanita yang duduk termenung menunggu suaminya pulang larut malam. Tidak ada lagi perempuan yang menangis diam-diam di balik pintu. Yang ada kini adalah seorang ibu yang berani berdiri sendiri, menatap dunia dengan mata penuh keteguhan. Aku tidak pernah menyesal mengirimkan surat cerai itu. Tidak pernah menyesal memblokir rekening bersama yang dulu jadi senjatanya untuk pamer kuasa. Karena dari keputusan itu, aku menemukan kebebasan. Di sisi lain, kabar tentang mantan suamiku berhembus perlahan, kadang lewat mulut tetangga, kadang lewat bisikan kerabat. Konon hidupnya makin terpuruk. Setelah kepulangannya yang tercoreng, tidak ada lagi yang benar-benar mau mendekat padanya. Selingkuhannya sudah lama meninggalkannya, dan rekan-rekannya di kantor mulai menjaga jarak. Kehidupannya seperti bangunan yang roboh, bata demi bata runtuh karena ulahnya sendiri. Ada kabar bahwa ia sering terlihat sendirian di warung kecil, menunduk di meja, seperti bayangan dari lelaki yang dulu penuh percaya diri. Ada yang bilang ia mencari pekerjaan baru tapi selalu gagal. Ada pula yang bercerita ia tak lagi dihormati keluarga besarnya, dianggap membawa malu. Dan aku tidak merasa perlu menginjaknya lebih dalam. Melihatnya terpuruk bukan lagi tujuan utamaku. Balas dendamku sudah selesai sejak hari aku menolak permintaan maafnya. Sejak aku memutuskan untuk tidak menoleh lagi ke belakang. Aku tersenyum setiap kali menatap anakku. Baginya, aku ingin menjadi teladan. Aku ingin ia tahu bahwa ibunya tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia seolah runtuh. Aku ingin ia tumbuh dengan melihat kekuatan, bukan kelemahan. Malam-malam yang dulu penuh tangis kini berganti dengan nyanyian lembut yang kudendangkan untuk menidurkannya. Siang hari yang dulu terasa panjang dan hampa kini dipenuhi dengan langkah-langkah kecil yang berlarian di lantai. Hidupku memang tidak sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah aku menemukan kebahagiaan yang nyata. Suatu sore, ketika aku duduk di teras rumah dengan anakku di pangkuan, aku teringat pada semua perjalanan panjang yang kulalui. Dari pernikahan yang tampak manis di awal, hingga pengkhianatan yang menyakitkan. Dari rasa sepi yang menusuk, hingga kelahiran anak yang membawa cahaya. Dari surat cerai yang kutulis dengan tangan gemetar, hingga keputusan tegas menolak lelaki yang pernah kupanggil suami. Aku menatap langit yang berwarna jingga, merasakan angin sore yang lembut menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Aku tahu hidup akan terus memberi tantangan. Akan ada hari-hari sulit, akan ada ujian baru. Tapi kini, aku tidak takut lagi.
Karena aku sudah melewati badai terhebat, dan aku berdiri tegak di atas reruntuhan itu. Mantan suamiku mungkin akan terus hidup dalam bayangan penyesalan, dihantui oleh keputusan-keputusan bodohnya. Itu adalah neraka pribadinya, dan aku tidak perlu ikut campur. Cukup aku menjaga diriku sendiri dan anakku, cukup aku memastikan kami berjalan ke arah masa depan yang lebih cerah. Balas dendamku bukan sekadar membuatnya jatuh. Balas dendamku adalah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, membuktikan bahwa aku tidak pernah butuh dia untuk menjadi utuh. Dan pada akhirnya, aku berhasil. Aku menunduk, mencium kening anakku yang tertawa kecil, lalu berbisik pelan, "Terima kasih sudah datang ke hidup Mama. Kamu adalah alasan Mama bisa melewati semua ini. Kamu adalah kebahagiaan Mama yang tuntas." Langit sore berubah semakin gelap, tapi hatiku terang. Aku tahu, aku sudah sampai pada akhir kisah yang dulu penuh luka. Kini, aku memulai bab baru, dengan hati yang bebas dan jiwa yang kuat. Kisah ini bukan tentang pengkhianatan suami yang akhirnya hancur. Kisah ini adalah tentang seorang wanita yang bangkit dari reruntuhan, menemukan dirinya kembali, dan berdiri dengan kepala tegak sambil menggenggam masa depan bersama anaknya. Dan itulah akhir yang sesungguhnya. Bukan hanya balas dendam yang tercapai, tapi kebahagiaan yang tuntas.